Haleluya, selamat pagi saudaraku. Sangat bersyukur kita masih diberi kehidupan kesehatan dan kita percaya hari ini akan menjadi hari yang baik untuk kita semua. Saya mengangkat tema renungan pagi ini dari putus asa berakhir bahagia. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara sekalian, kisah ini berhubungan dengan peristiwa pemberitaan Injil oleh Paulus dan Silas di kota Filipi. Di sana Injil diberitakan luar biasa, tetapi kemudian terjadi kericuhan karena ada orang-orang Yahudi yang memprovokasi. Sehingga Paulus ditangkap bersama dengan Silas dan dipenjara dengan penjagaan yang ketat. Tengah malam, Paulus dan Silas bernyanyi memuji Tuhan, berdoa. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi dahsyat dan semua pintu-pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Pada waktu kepala penjara terjaga, pasti karena gempa itu, dia melihat pintu-pintu telah terbuka. Dan dia pikir semua narapidana sudah lari. Akhirnya dengan spontan dia menghunus pedangnya, ingin bunuh diri. Karena dia adalah kepala penjara dengan aturan ketat sesuai dengan aturan Romawi. Lebih baik mati daripada nanti menanggung risiko macam-macam. Lalu Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini." Lalu kepala penjara itu menyuruh membawakan lentera. Dan setelah itu dia masuk dalam penjara dengan gemetar di hadapan Paulus dan Silas. Dia berkata, Tuan, apa yang harus kau lakukan supaya aku selamat?" Paulus sebagai seorang pemberita Injil berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan." Cerita itu berakhir luar biasa karena kemudian kepala penjara itu membawa mereka membasuh kaki Paulus dan Silas, membasuh bilur-bilur bekas pukulan-pukulan, cambuk dan sebagainya. Kemudian firman Tuhan diberitakan kepada kepala penjara dan seisi rumahnya, dan kemudian yang luar biasa, mereka menjadi percaya dan minta diri dibaptis. Setelah itu mereka hidangkan makanan kepada Paulus dan Silas. Dan luar biasa, mereka bersukacita. Kepala penjara itu bersukacita, bergembira karena dia telah menjadi percaya kepada Allah. Cerita ini, saudaraku, benar yang saya katakan dalam judul. Dari putus asa, mau bunuh diri, menjadi percaya, dan kemudian bergembira, bersukacita. Dalam hidup ini kadang-kala ada situasi yang rumit, sulit, nyaris kita putus asa. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu bisa memberi solusi supaya kita tidak putus asa, tapi keputusasaan digantinya dengan kegembiraan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapak Surgawi. Bersyukur untuk renungan singkat yang kami belajar dari seorang kepala penjara di kota Filipi. Dari putus asa menjadi gembira karena Tuhan memberi rahmat dan anugerah kepadanya. Kami rindu juga dalam hidup ini apapun situasinya. Tolong kami untuk kami tidak pernah putus asa. Tolong kami untuk kami percaya. Karena bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Bapak terima kasih. Amin. Selamat pagi.